Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Jemaat dikasih Tuhan, ini berita tentang Yohanes yang akan dilahirkan, atau ini tentang bagaimana Sakaria dan istrinya mendapat kabar baik, punya anak gitu ya, di umurnya yang sudah tua. Nah, anak itulah Yohanes, yang disebut juga Yohanes Pembaptis nantinya. Nah, jemaat dikasih Tuhan, Imam Sakaria yang hari itu bertugas di Bait Allah mendapat pesan dari Tuhan ya, bahwa ada kabar baik untuknya. Istrinya yang sudah tua ya, sudah umurnya banyak, sudah mulai tua. Begitu juga dia yang belum punya keturunan itu akan punya seorang anak, akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi Sakaria meragukan akan pesan itu. Bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya. Ya, sekali lagi kalau Tuhan sudah punya rencana, tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi. Termasuk juga hukum dunia, termasuk juga hukum alam sekalipun. Ya kalau sudah tua ya tidak mungkin. Sebetulnya menurut ukuran medis, secara ilmu pengetahuan, ini sudah nggak memungkinkan. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Ya, Sakaria bingung dengan hal itu, meragukan akan hal itu. Padahal itu kan kabar baik. Bukankah itu sudah dinantikan sekian lama? Dia ingin memiliki seorang anak, tetapi kok tidak juga istrinya mengandung sampai di usia tuanya. Tetapi malaikat Gabriel menjelaskan semuanya. Ya, bahwa apa yang dia sampaikan itu pesan Tuhan. Ya, kabar baik itu harusnya diterima dengan syukur,
harusnya terima dengan iman. Oke, aku percaya, terima kasih. Tetapi pada kenyataannya Imam Zakaria tidak demikian. Karena hal itulah dia akhirnya menjadi bisu. Ya, ini sebagai tanda kamu bagaimana mungkin? Ya udah kalau nggak percaya tandanya apa? Kamu bisu, gitu ya. Akhirnya dia jadi bisu, nggak bisa bicara, nggak bisa berkata-kata. Sampai hari itu terjadi. Jemaat dikasih Tuhan, karena keraguan, karena ketidakpercayaan kita, itu juga bisa terjadi atas hidup kita. Walaupun tidak selalu menjadi bisu. Ya, kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup orang yang meragukan akan firman-Nya. Saya mengajak kita semua jangan ragu lagi akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Justru ketika engkau mendapatkan pesan firman Tuhan, terima dengan iman, terima dengan syukur, dengan percaya akan apa yang dijanjikan Tuhan. Sekalipun mungkin tidak masuk akal, sekalipun mungkin kita nggak ngerti caranya Tuhan gimana. Bagian kita bukan masalah mencari caranya kok. Tuhan yang akan membuat caranya itu. Tuhan sendiri yang akan mengatur semuanya. Baik itu waktunya kapan, caranya bagaimana. Ya, bukan kita. Ketika Tuhan tidak menyuruh kita melakukan apa-apa, ya seperti Zakaria ini bagiannya apa? Mengimani. Percayailah apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikatnya tadi. Demikian juga untuk kita semua jemaat dikasih Tuhan. Tuhan dengan segala firman-Nya haruslah kita terima dengan iman. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan terjadi. Jangan pernah meragukannya. Ya, padahal ini kan janji Tuhan, ini kabar baik kan untuk Zakaria ini. Ya, anaknya Yohanes ini yang dipakai Tuhan mempersiapkan jalan untuk Mesias nantinya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi justru Zakaria bingung sendiri dan mulai meragukan. Bagaimana mungkin aku sudah tua, istriku sudah lanjut. Ya jemaat dikasih Tuhan, ayo jangan pernah membatasi Tuhan. Saat engkau mempercayai Tuhan, percaya dengan segenap hati, dengan sepenuhnya. Apapun dan bagaimanapun caranya, kita serahkan ke Tuhan. Sebab bagian kita adalah iman, beriman, mempercayai apa dikatakan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ketika engkau terima janji Tuhan, ketika engkau terima firman Tuhan, terima dengan iman. Jangan meragukan apa yang dikatakan Tuhan, tapi imani. Dan engkau akan mengalami sendiri kuasa firman itu terjadi atas hidupmu. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di hari-hari menjelang Natal ini Tuhan, kembali kami diingatkan akan apa yang dijanjikan Tuhan melalui Zakaria, yaitu akan lahirnya Yohanes. Gara-gara keraguannya, dia menjadi bisu. Kami hari ini Tuhan percaya apa yang dikatakan firman-Mu pasti terjadi. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami juga tidak meragukan setiap janji-janji dan kebenaran firman Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, dan dijauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, segala berkat yang terbaik Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sudah mendekati Natal, selamat mempersiapkan Natal, telah terus percaya dan beriman akan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.